Hai, perkenalkan YouTube channel saya Triviana. Dengan saya Ibu Vi. Saya ingin berbagi ilmu pengetahuan seputar sistem administrasi secara praktikal dan bagaimana menyenangi belajar dan mengerjakan administrasi. Di YouTube Triviana ini, sobat akan belajar bagaimana mudahnya pembukuan jika dibantu oleh program administrasi, bagaimana cara kerja program administrasi, bagaimana memaksimalkan fungsi program administrasi, dan bagaimana membuat sistem operasional administrasi yang handal. Apa yang saya maksud dengan handal? Aman, rapi, terstruktur dengan sistematis. Tertarik? Oke, kita langsung aja ya. Hai sobat, jumpa lagi dengan Ibu Vi. Kali ini kita akan belajar hal-hal yang berhubungan dengan SOP pembelian barang. Ya, tentu saja SOP pembelian barang ini nanti akan dikupas dengan dukungan program administrasi Emisoft. Nah, apabila ingin bantuan lebih lanjut untuk mengetahui software akuntansi, bisa menghubungi ini ya, alamat link ini. Nah, kita akan kupas sedikit tentang efektifnya penggunaan software akuntansi. Kali ini contohnya adalah tentang mengentri pembelian. Bisa bayangkan ya, entry pembelian itu seperti menyalin ulang nota penjualan dari supplier yang kita terima ya, yang kita beli barangnya. Kita tinggal mencatat ulang, namun bedanya mencatat ulangnya dimasukkan ke dalam program. Nah, kelebihan dari software itu adalah saat kita telah melakukan proses pembukuan, memasukkan pembelian, kita akan mendapatkan benefitnya kartu sediaan dan akan otomatis masuk ke kartu hutang jika pembeliannya kredit, dan secara otomatis akan memotong kas jika pembeliannya secara tunai. Nah, terlebih dari semua itu, karena software ini software akuntansi, tentu saja pembelian ini akan terbentuk kepada laporan buku besar. Nah, kita bisa bayangkan di kartu sediaan itu bisa puluhan, bahkan puluhan ribu item ya, bisa ratusan ribu jenis barang. Nah, kalau kita menggunakan kartu stok manual tentu cukup menyulitkan ya. Nah, dengan menggunakan software akuntansi, entry pembelian kita akan terbantukan. Jadi kartu stok itu akan tersedia secara virtual ya, secara computerized di dalam software. Itu kartu stok per barangnya akan terbentuk. Ya, tanpa perlu kita menggaji administrasi gudang untuk memasukkan satu persatu barang masuknya ke dalam kartu stok, karena kartu stok akan terbentuk otomatis. Nah, itu salah satu keuntungannya. Keuntungannya lagi adalah buku besar tidak perlu accounting untuk mengerjakan, untuk memasukkan data kas atau memasukkan ke data hutang, atau juga memasukkan nilai kepersediaan. Dengan memasukkan entry pembelian, software akuntansi akan membantu pengisian data-data kas, hutang, dan persediaan. Oke, kita lanjutkan lagi ya, macam-macam pembelian barang. Kita akan bedakan jadi dua, pembelian bahan baku dan pembelian barang jadi. Pembelian barang baku ini untuk usaha produksi atau pabrik. Sedangkan untuk pembelian barang jadi kita bedakan dua, untuk usaha perdagangan dijual kembali baik itu grosir maupun retail seperti toko-toko, itu usaha perdagangan. Nah, untuk konsumsi yaitu untuk dipakai sendiri. Ya, pembukuannya untuk barang jadi berbeda ya, untuk usaha perdagangan dengan konsumsi. Nah, saat ini yang akan kita kupas lebih detail adalah untuk usaha perdagangan, untuk barang yang dijual kembali. Tujuan membukukan pembelian barang selain menambah stok barang, juga sebagai
penentu harga pokok penjualan atau dikenal dengan HPP. Metode penentuan HPP akan menentukan perbedaan laba. Jadi, saya akan mengenalkan 3 metode penentuan HPP. Yang pertama, metode FIFO, first in, first out. Dan yang kedua, metode LIFO, last in, first out. Di dalam perpajakan, sistem LIFO tidak diakui. Ya, jadi nanti pun perbandingannya saya akan tidak menggunakan sistem LIFO. Kemudian yang ketiga adalah sistem average. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang sistem FIFO, LIFO, average, Anda bisa masuk ke YouTube ini ya. Saya cukup recommended dengan YouTube ini karena pembahasannya cukup sederhana. Ya, kemudian kita harus mengenal lagi HPP itu sama dengan harga satuan barang yang dibeli, jadi sama dengan harga pembelian jika metodenya FIFO atau LIFO. Nah, sedangkan HPP tidak selalu sama dengan harga barang yang dibeli jika menggunakan metode average. Nah, tentu penasaran ya, apa sih ini? Saya nanti akan membandingkan antara average dengan FIFO. Kemudian, perlu diketahui program Emisoft menggunakan metode average. Kita masuk ke perbandingannya ya, di sini. Kita lihat ya, ada metode FIFO dan metode average. Kita belajar baca ya, satu persatu ya dari tabel ini. Nah, tanggal 1 ada pembelian 10 piece, seharga satuannya 10.000. Total persediaannya adalah 100.000 dengan jumlah 10 piece. Di tanggal 2 terjadi penjualan 5 piece, seharga 15.000. Tentu saja sisa persediaannya adalah 5 piece, nilai persediaannya karena 10.000, sisanya adalah 50.000. Ini secara persediaannya setelah dijual. Nah, sedangkan labanya, di sini kita lihat penjualan dengan harga 15.000, harga pokok penjualannya 10.000, maka selisihnya adalah 5.000, dikalikan hasil penjualannya 5, maka total labanya adalah 5 kali 5.000, 25.000 di penjualan tanggal 2. Kemudian di tanggal 9 kita membeli lagi 10 piece, harganya adalah 14.000. Total pembelian tanggal 9 adalah 140.000. Lalu stok yang sebelumnya 50.000, maka persediaan nanti akan muncul total nilai sediaan adalah 190.000. Dengan jumlah 15 piece terdiri dari 5 persediaan yang lama dan 10 persediaan yang baru. Di tanggal 10 terjadi transaksi penjualan 10 piece. Namun mengingat 5 piece yang awal HPP-nya adalah dari pembelian yang pertama sisa 5 piece, maka pembukuannya akan dipecah menjadi 2 ini, di split ya. Nah, di split barang yang 5 piece awal menjadi HPP-nya barang yang 5 piece penjualan ini. Jadi, 15.000 dikurangi HPP pembelian awal 10.000 menjadi 5.000. Jadi, keuntungannya adalah 5 piece kali 5.000, 25.000. Sediaan menjadi sediaan yang tanggal 9 sisanya. Nah, penjualan yang dari 5 piece ini adalah penjualan yang beli tanggal 9. Karena harganya adalah 14.000, penjualannya 15.000, maka selisih 1.000. Keuntungan untuk 5 piece berikutnya ini adalah 1.000 kali 5. Jadi total penjualan di tanggal 10 ini adalah 5 kali 5.000 dan 5 kali 1.000.
Jadi keuntungannya adalah 30.000. Oke, saya simpulkan. Total pembelian adalah 20 piece. Nilai pembeliannya adalah 240.000. Stok tinggal 5 piece. Dinilai persediaan menjadi 70.000. Total penjualan 15 piece senilai 225.000. Laba penjualan 15 piece adalah 55.000. Oke, yuk kita ke sebelah kanan. Ini jika metode average. Metode average di tanggal 1 pembeliannya sama ya, nilai persediaan akhirnya 100.000 dengan jumlah 10 piece, HPP-nya sama 10.000. Di tanggal 2 penjualan 5, harganya 15.000, mengambil keuntungannya sama karena 100.000 average-nya dibagi 10 adalah 10.000. Jadi dengan penjualan 15.000 berarti untungnya 5.000 kali 5 piece 25.000. Sampai tanggal 2 sama. Namun di saat tanggal 9 ada pembelian lagi sejumlah 10 piece harga 14.000. Secara total persediaan sama, tinggal dijumlahkan. Jadi sisa 50.000 dengan 140.000, total 190.000. 5 piece dengan 10 piece menjadi 15 piece. Nah, perbedaannya di sini, setelah ada pembelian dengan harga yang lebih tinggi, maka secara otomatis jika sistem average, HPP-nya berubah di rata-rata menjadi 12.667. Sehingga pada saat tanggal 10 terjadi penjualan 10 piece dengan harga 15.000, maka HPP yang diambil adalah harga 12.667. Selisih dari 15.000 dikurangi 12.667 adalah 2.333,3. Dengan penjualan 10 piece, maka keuntungannya adalah 10 piece dikalikan 2.337,3. HPP-nya pun berubah. Ketika tinggal 5 piece, maka 5 kali HPP 12.667. Yuk kita perhatikan di sini ada perbedaan. 240 pembelian. Stok tinggal 70.000 jika pakai metode FIFO. Stok tinggal 63.000 jika pakai metode average. Penjualan sama 225. Tetapi laba perusahaan jika metode FIFO menjadi 55.000, jika metode average menjadi 48.333. Jadi kesimpulannya, jika kita menggunakan metode FIFO, nilai stok lebih tinggi, keuntungannya juga FIFO lebih tinggi. Oke. Nah, jika kita menggunakan sistem average, nilai stok lebih rendah, keuntungan pun lebih rendah. Oke, ini dari kesimpulan perbandingan. Stok lebih tinggi, keuntungan lebih tinggi. Stok lebih rendah, keuntungan lebih rendah. Orang awam akan berkata, loh, kan enak yang FIFO, keuntungan lebih tinggi. Kalau bagi pengusaha tidak demikian ya. Keuntungan lebih rendah itu jauh lebih disukai oleh pengusaha karena ini adalah pencatatan pembukuan, bukan real uang yang dimiliki. Ya, karena dengan keuntungan lebih rendah, dia juga tidak punya tanggungan stok yang tinggi. Nilai stoknya juga rendah. Risiko kerugian karena tidak laku juga lebih rendah. Jadi kesimpulan, FIFO itu beban persediaannya akan tinggi yang kedepannya, sedangkan sistem average itu terjadi save keuntungan. Ya, jadi kalau nanti ketika penjualan sudah tahu harganya naik tadi ya 14.000, ya tentu saja penjualan berikutnya harganya tidak lagi harga 15.000, bisa jadi dijual dengan harga 19.000 atau 20.000. Jadi nanti nilai stok yang lebih rendah, otomatis keuntungannya
akan lebih tinggi di belakangan ya kalau sistem average. Selama stoknya masih ada, ya dianggap belum untung. Kalau FIFO sesuai dengan barang masuknya kapan, dijualnya kapan. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, kelebihan dari sistem average. Ya, toleransi salah entry, mudah dikoreksi, disukai pengusaha. Kenapa saya katakan seperti ini? Ya, karena ini saya coba perbandingkan dengan sistem FIFO ya. Saya akan coba membandingkan sistem FIFO dan average. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Namun karena saat ini saya akan menjelaskan sistem average, saya mencoba memberikan gambaran kelebihan dari sistem average. Sistem average ini memiliki toleransi yang salah entry itu sangat tinggi. Jadi seandainya kita punya karyawan yang kurang mampu dalam akuntansi, kurang teliti, nah kita dengan sangat mudah mengkoreksi ketika kesalahan itu terjadi. Ya, bagi perusahaan yang penting ada 1 atau 2 orang yang bisa koreksi, memeriksa, yang pandai. Secara biaya juga jauh lebih murah karena yang pandai hanya 1-2 orang, yang lainnya tidak akan mengganggu program karena bisa dikoreksi dan data bisa dilaporkan secara benar, namun tidak perlu sampai memiliki karyawan yang perfect ya, yang sempurna, yang tidak pernah salah dari mulai langkah pertama. Ya, tentu saja sistem average akan sangat cocok untuk perusahaan-perusahaan kecil, yang perusahaan-perusahaan yang masih baru ingin masuk ke dunia accounting atau administrasi yang lebih rapi. Pengusaha, karena sistem average itu secara hasil laporan di laba ruginya nanti itu pasti lebih rendah daripada sistem FIFO. Nah, itu kelebihan, dan biasanya pengusaha lebih suka yang demikian. Sistem average lebih disukai banyak pengusaha karena secara pelaporan keuntungan pun tidak akan nampak tinggi. Kekurangan dari sistem average, tentu saja saya harus memberikan gambaran tentang kekurangan sistem average. Orang lebih suka sistem average, namun tetap sistem average punya kekurangan apabila yang pertama itu lebih sulit dikerjakan kalau manual. Jadi kalau tanya orang akunting yang tidak menggunakan software akuntansi, pasti akan mengatakan lebih enak sistem FIFO. Karena angkanya pasti, pemeriksaannya juga jauh lebih mudah. Kalau sistem average lebih sulit diperiksanya karena pasti harus menggunakan rumus untuk mengetahui kebenaran data. Karena setiap terjadi transaksi pembelian, retur beli, itu akan selalu mempengaruhi average HPP. Oke, HPP rata-rata data 0, nah ini kembali lagi sama, lebih sulit untuk dikerjakan kalau manual. Karena kalau sistem average itu ada data 0, pasti akurasinya untuk nilai persediaan dan nilai laba ruginya ada data 0,-nya. Selisih Rp1 pun dicari ya. Nah, untuk sistem average hal itu bisa terjadi, selisih Rp1. Namun tidak berakibat fatal karena selisih itu adalah bilangan 0, ya, retur beli mempengaruhi HPP. Nah, di sistem average kalau kita mengetik retur belinya tidak sesuai dengan seharusnya, atau kadangkala retur beli itu tidak sesuai dengan harga retur yang awal, tapi kita ambil harga retur, itu biasanya perusahaan lebih suka masukkan ya harga retur dari pembelian terakhir seperti tadi. Walaupun barangnya adalah barang yang harganya di angka 10.000, tapi waktu retur ya lebih suka pakai harga yang di 14.000. Ya, itu ya bisa kekurangan, bisa kelebihan ya. Tapi beberapa perusahaan ada yang tidak mau menerapkan memberikan harga average, karena harga average itu kan relatif di internal perusahaan. Tentu saja kalau waktu kita mengembalikan barang, ya harga yang harus kita cantumkan bukan harga average HPP, tetapi harga pembelian terakhir biasanya. Namun kalau jika barang itu mengandung barang yang dengan harga yang lebih lama,
perlu negosiasi dengan supplier ya. Kadang supplier juga tidak terima, biasanya supplier juga minta HPP-nya yang awal, yang 10.000 itu, jika seandainya barangnya itu tidak laku, dan misalkan returnnya melebihi dari 10 piece harga barang yang terbaru yang seharga 14.000 itu, misalkan returnnya 14 piece, yang 4 piece kadang ya diminta harganya menyesuaikan harga yang lama. Oke, saya tidak bicara lebih lanjut tentang returan, tapi kita coba maju ke depan bicara tentang pembelian. Oke. Oh iya, untuk barang bonus atau hadiah. Ini bagaimana nih pembukuannya? Tentu sedikit berbeda ya dengan barang pembelian yang untuk dijual kembali. Dan barang bonus pun kadang juga dijual kembali. Oke, gimana cara mengatasinya? Ya. Barang bonus itu harga Rp0, sudah pasti ya, karena tidak membayar. Pertama, barang hadiah dijadikan inventaris. Ya, membukukannya dengan jurnal pendapatan hadiah melawan inventaris. Dah kelar, karena barangnya jadi inventaris. Cukup di jurnal. Nah, barang hadiah dijual kembali. Entry di pembelian harga Rp0. Entry di rekonsiliasi debit harga Rp0 juga bisa. Karena juga tidak berbarengan dengan pembelian, tapi bonus yang terpisah, bisa dilakukan di entry rekonsiliasi pendebetan. Barang bonus dijadikan program promosi juga. Entry di pembelian, kuantiti dan harga Rp0. Namun saya lebih suka mensiasatinya harga Rp1, diskon Rp1. Supaya kita bisa memantau bahwa barang tersebut, kadang kita terburu-buru supaya barangnya cepat dijual, kadang-kadang rupiahnya belum tahu juga, kasus-kasus semacam itu bisa terjadi ya. Nah, itu biasanya harga masih Rp0, jadi waktu kita cek di laporan, kita tahu kalau barang harga Rp0 ada masalah, mungkin itu belum diisi harga pembeliannya. Nah, namun kalau kita sudah pasti barang itu adalah program promosi tetapi tidak tahu harga pokoknya, kita bisa lakukan dengan harga Rp1, potongannya juga Rp1 atau 100%. Jadi kita tahu tidak terjadi miss di harga. Jadi memang barang itu harganya memang sudah Rp0. Jika barang bonus juga barang dagangan, kita kodenya bisa disamakan dengan harga barang jualan. Nah, tentu saja karena sistem average efeknya merubah HPP, juga memiliki pengaruh di laba rugi. Karena dengan adanya barang bonus, pasti HPP-nya karena di average, harga Rp0, harga barang itu HPP-nya pasti lebih rendah. Nah, namun kalau ingin dibedakan juga bisa ya, kode dibedakan. Walaupun ini juga akan menyulitkan penyetokan karena barangnya sama. Ya, pada umumnya petugas ya bagian SPG di toko, karena barangnya sama persis ya biasanya barangnya digabung. Bisa jadi barang bonus ya dijual. Ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi perusahaan Anda, tapi tetap manajemen harus membuat keputusan supaya yang menjalankan tidak bingung. Selanjutnya, tentang prosedur pembelian barang. Bagian pembelian, purchasing, melakukan order pembelian. Order pembelian itu penting dan harus jelas. Jumlah barang yang dibeli, jenis barang yang dibeli, harga barang dibeli, dan tanggal nota pembelian harus jelas. Ya, 4 hal ini harus jelas. Order pembelian yang sudah deal dengan pemasok wajib diberikan kepada penanggung jawab gudang. Ya, tujuannya ada kontrol saat barang belum datang. Jadi dengan tanggal yang sama, manajemen menentukan maksimal 1 minggu barang ini harus datang, atau PO ini
pasti datang dalam waktu 2 minggu kemudian. Nah, penanggung jawab gudang enak kalau seandainya itu melebihi dari batas yang ditentukan, dia bisa teriak pada manajemen untuk segera memfollow up. Kemudian kedua, cross check kesesuaian PO ketika surat jalan faktur barang datang. Ya, jadi kalau kita bisa memberikan data ini order pembeliannya kepada penanggung jawab gudang akan bisa melakukan cross check. Jadi bisa segera klarifikasi ketika ada data yang tidak tepat. Nah, selanjutnya kita bicara tentang masalah, termasuk juga bagaimana mengontrolnya ya. Tidak ada PO, barang dikirim supplier tanpa order. Ini bukan hal yang tidak masuk akal, ini sangat masuk akal sekali dan sering terjadi di beberapa perusahaan, khususnya perusahaan yang tidak memiliki sistem yang kuat dalam bidang administratif. Biasanya PO jarang menggunakan PO, biasanya melalui WhatsApp, melalui email atau melalui telepon ya. Jadi kadang-kadang tanpa nota order, sehingga pada saat barang datang ya harus tanya-tanya dahulu kepada yang bagian purchasing atau bosnya sendiri yang bagian pembelian, tanya dulu datanya ya. Terus bisa jadi terjadinya masalah barang yang datang tidak sesuai dengan PO. Jadi jenisnya lain, kuantitinya berbeda. Nota pembelian belum ada. Nah, itu juga sering terjadi. Jadi admin pembelian menjadi tidak bisa memasukkan data karena tidak ada referensi nota pembeliannya. Sedangkan bagian sales sudah teriak-teriak untuk segera mengeluarkan barang karena barang itu laku. Nah, itu juga harus manajemen segera menyelesaikan persoalan ini. Barang tidak sesuai dengan spesifik yang diorder, itu juga mengakibatkan timbulnya persoalan. Barang masuk cacat, tidak lengkap, itu juga sumber persoalan. Barang kelebihan, barang kurang, itu juga termasuk masalah yang sering terjadi di dalam pembelian barang. Barang datang selisih beberapa hari dari tanggal nota. Saya katakan ini masalah karena menyangkut garansi dan menyangkut jatuh tempo jika pembelian itu hutang. Ya. Karena kadang bagian supplier juga tidak rapi, pembuatan notanya mungkin sudah seminggu sebelumnya, namun barang tidak segera dikirim karena satu hal, atau sudah dibikinkan notanya tetapi barang tidak disiap-siapkan untuk satu hal masalah juga yang kita tidak tahu, namun itu sangat merugikan kita yang membeli barang tersebut karena menyangkut masalah garansi dan jatuh tempo tagihan. Aturan arus barang. Ada penerima barang, ada pengiriman barang. Betul ya? Arus barang ada penerima, ada pengirim. Butuh kepercayaan. Saya jelaskan aturan arus barang, karena aturan arus barang itu mengandung resiko klaim, tanggung jawab yang berakibat materi. Begitu juga sebaliknya bagi pengirim, ketika mengirimkan barang, dia juga akan menjadi tanggung jawab lebih pada saat penerima barang mengatakan barang yang diterima kurang. Saya lanjutkan ya. Solusi masalah pembelian barang. Mintalah segera persetujuan pimpinan barang itu diterima atau dikembalikan. Ya. Minta supplier mengirimkan nota jika tidak penerimaan dipending. Proses retur ke supplier dengan memberitahu lebih dahulu. Proses penerimaan kurang dan konfirmasi ke supplier. Menerapkan tanggung jawab atau klaim jika barang ada yang hilang. Oke, solusi dan masalah pembelian. Saya memberikan saran untuk 5 hal ini. Jika ada miskom, minta persetujuan pimpinan,
barang tersebut diterima atau kembalikan. Pada saat supplier hanya ngirim barang, tidak ngirim nota, sehingga administrasi pembelian kesulitan masukkan data, beritahu kekalahan supplier biasanya ketika kita mengatakan, kalau kamu tidak segera mengirimkan notanya, saya anggap saya belum menerima barang. Nah, biasanya sih supplier segera berangkat mengefek atau segera mengirimkan notanya. Dan perlu diketahui, jika barang itu rusak, segeralah retur ke supplier dengan memberitahu lebih dahulu, supaya tidak menjadi akibat tanggung jawab harus mengganti karena dianggap kerusakan ada di tangan penerima. Proses penerimaan kurang dan konfirmasi ke supplier. Ingat waktunya, jangan lebih dari 3 hari jika barang itu tidak banyak. Bila perlu, barang datang langsung diperiksa, itu akan memberikan pengertian dari supplier. Tapi kalau seandainya barang sedikit, tidak segera diperiksa, mungkin kalau dikerjakan diperiksa hanya butuh waktu 1 jam, namun pada saat konfirmasi barang kurang, dilaporkannya 1 minggu kemudian. Nah, itu juga akan mengurangi kepercayaan supplier kepada kita. Jadi itu ketetapan yang tidak boleh dijalankan. Kalau barang dinyatakan kurang dan komplain ke supplier setelah 1 minggu atau alasannya belum sempat komplain, itu juga tidak bisa dibenarkan. Terapkanlah tanggung jawab atau klaim jika ada barang yang hilang. Penerapan aturan ini sangat efektif untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika tidak ingin menjalankan ini karena kasihan, ya persiapkan memiliki karyawan yang disiplin. Karena kalau tidak, persoalan barang hilang ini akan terus dan bertubi-tubi. Kasihan pengusahanya ya, kalau barang dinyatakan kurang berulang kali. Ya, terapkan tanggung jawab jika kesalahan kerja terjadi. Misalkan salah memasukkan data, ya wajibkan mengerjakan sampai selesai, walaupun karyawan harus bekerja lebih jam atau lembur tidak dibayar karena melakukan kesalahan. Nah, atau harus melakukan penyetokan ulang karena sempat melakukan tindakan yang ceroboh, tidak menghitung dengan teliti barang masuk, namun ketika dicari harusnya barangnya masih ada sisa stok dan tidak ada. Itu juga boleh diterapkan penghukuman untuk sebuah tanggung jawab. Semua masalah harus jelas kronologinya. Ini yang saya pentingkan dan ini berlaku tidak hanya untuk masalah pembelian, untuk semua masalah administratif operasional lainnya. Ya, cara menangani masalah. Anda harus tahu waktunya, kapan terjadi kapan, dan itu harus dicatat. Siapakah Anda berhubungan dengan siapa? Dan Anda menghubungi siapa, itu juga harus jelas. Anda harus memiliki catatan ketika komplain. Jangan komplain hanya main perasaan, berikan data. Yakinlah pada saat menyelesaikan masalah, Anda harus memiliki deal antara satu dengan yang lain, kesimpulan persoalannya apa. Prosedur penerimaan barang. Nota pembelian, barang masuk, proses entry pembelian. Ini prosedurnya. Jadi tidak bisa, tidak ada notanya, barangnya sudah masuk, langsung proses entry pembelian berdasarkan informasi by WA, berdasarkan SMS. Nah, tidak boleh, harus ada nota. Ya, proses entry pembelian itu
Juga tidak boleh cuma ada nota barangnya belum ada di entry dulu, juga tidak boleh. Jadi harus bareng, ada nota, ada barang yang sudah dihitung, baru boleh entry pembelian. Yuk, kita baca kesalahan yang sering terjadi pada prosedur arus barang. Barang masuk, barang jual, nota menyusul. Nah, ini salah ya. Dan ini sering terjadi. Karena berakibat belum dicatat. Jadi kalau barang masuk sudah dicatat, berdasarkan apa? Tidak ada nota. Barang jual, berdasarkan apa? Belum dicatat. Notanya masih menyusul. Ya, tidak boleh. Jadi barang dan nota harus bergandengan tangan. Baik masuk maupun jual. Masalah pelanggaran SOP pembelian jika dibayarkan itu apa saja? Ketidakjelasan data pembelian. Ya, jadi waktu ngentri notanya ya sulit. Jumlah barang masuk tidak sesuai, membuat konflik internal. Jika terjadi kekurangan, karena tiap orang mana mau bertanggung jawab untuk hal yang mereka merasa tidak ambil. Nah, tentu saja, jika kita tidak melakukan entry barang, stok barang akan kacau. Nah, potensi memunculkan niat pencurian ya lebih besar. SOP-nya tidak dijalankan, banyak ya masalahnya. Tagihan selisih, manajemen harus ikut campur buat keputusan. Jika tidak, ya tagihan harus dipedep, jadi kerugian. Kemudian karena ada masalah tidak sepakat harga, ya HPP-nya naik. Nah, jarang kalau pembelian itu ribut dengan, oh HPP-nya turun ya. Tidak ribut, kalau harganya sudah didiskon ya senang, malah senang ya kalau harga belinya didiskon. Umumnya sih ya kalau naik itu dan tidak dilaporkan ya jadi persoalan. Data stok pada program tidak akurat, tidak sesuai dengan fisik ya. Kita tahu ya kalau SOP pembelian kita langgar ya tentu saja stok tidak akurat, fisik tidak sesuai, pengecekannya ya susah. Oke, data tidak valid, tidak mudah diproses, barang hilang. Ya, hati-hati dengan menyepelekan disiplin proses memasukkan data pembelian. Oke, siapa saja yang berkepentingan proses pembelian barang? Bagian order beli biasanya bagian purchasing. Bagian pembayaran bagiannya kasir. Barang masuk bagiannya gudang, tagihan bagiannya admin hutang, cek tagihan bagiannya akunting atau kepala keuangan, cek stok bagian akunting atau kepala gudang. Jika video ini bermanfaat, tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Gratis loh, tis. Oke, kita membahas tentang proses pembelian barang masuk ya. Nah, dalam proses pembelian barang masuk, pastikan ada 3 langkah ini ya, jenis barangnya, jumlah barangnya, dan tentu saja dihitung. Oke, biasanya tugas ini masuk di gudang ya, jadi tugasnya bagian gudang. Kemudian ada proses admin hutang, ada proses arsip tagihan, ada proses cross check tagihan, kasir membayar, kemudian ada proses pelunasan dan pengarsipan. Jika tunai, langsung prosedurnya langsung kasir bayar, pelunasan, dan arsip. Nah, ini tugas dari bagian keuangan. Selanjutnya, nota pembelian dari pemasok seperti ini, misalkan pastikan barang masuk
barang sudah dihitung dengan benar dan disimpan di tempat seharusnya. Selanjutnya, yang harus diperhatikan dalam mengerjakan transaksi pembelian agar berjalan lancar. Pertama, entry pembelian harus jelas lokasi barang masuknya, jatuh tempo hutangnya. Seperti ini ya bentuk dari transaksi pembelian. Mengenai bagaimana cara mengisi transaksi pembelian, di video sudah ada ya cara-cara langkah-langkahnya mengisi pembelian. Jadi jika ingin belajar lebih lanjut bagaimana cara mengisi pembelian, silahkan untuk membuka video tentang langkah-langkah pengisian pembelian ya. Ini salah satu contoh transaksi pembelian. Ingat ya tadi, hanya dengan mengisi ini saja, kalau kita menggunakan software akuntansi, data ini sudah masuk ke banyak laporan, ya sampai buku besar, laporan hutang, laporan persediaan pun per kartu stok juga ada, ya. Jadi hanya melakukan transaksi ini, laporan yang kita dapatkan sangat banyak. Jadi jangan sampai tugas accounting hanya seperti administrasi zaman dahulu yang menulis, mengerjakan, membukukan pekerjaan yang begitu banyak, rentan kesalahan. Nah, dengan adanya IT, software akuntansi, hanya dengan melakukan pekerjaan ini, data-data akan terbentuk laporan-laporan akuntansi yang begitu banyak, yang bisa dipakai untuk memprediksi perusahaan, kemajuan perusahaan, ataupun kemunduran perusahaan. Data master yang harus ada jika membuat transaksi pembelian itu antara lain adalah harus ada sediaan barangnya, harus ada pemasoknya, ya. Jadi kalau tidak ada pemasoknya, ya, atau pemasoknya baru, harus membuat transaksi yang baru. Kemudian untuk sediaan barang, bisa melakukan cek, rupanya ini kode baru, ya harus membuat sediaan barang baru. Pengisian pemasok baru, pengisian master pemasok memperhatikan TOP dan tentukan limit kredit. Ya, ini contoh pengisian pemasok. Jadi penting untuk diisi limit kreditnya ya. Jadi kita pun waktu melakukan pembelian seandainya melewati limit kredit itu juga bisa mendapatkan peringatan, karena jangan sampai kita hutang terlalu banyak. Nah, itu tujuannya juga. Kemudian link master yang dibutuhkan untuk pengisian master pemasok, pastikan kotanya ada. Kalau kotanya tidak ada, harus membuat master kota dahulu. Pengisian barang baru, data yang harus disiapkan untuk pembuatan kode barang baru. Ini ya, menu master persediaan barangnya. Pastikan kode barcode-nya sudah ada. Tentukan juga grup barangnya. Tentukan satuan atau paket lusinan, ya lusin atau kodi. Nah, ini tentukan juga bahwa barang ini akan dikategorikan seperti apa. Kemudian buatlah harga, penentuan harga jual. Nah, ini master yang tersedia pada proses pengisian barang baru. Nah, barang ID ini. Jadi pastikan barang ID-nya sudah tersedia. Jadi ketika membuat kode barang baru tidak mengalami kesulitan. Seandainya itu ID baru, buat dulu ID-nya, baru bisa menggunakan master sediaan barang. Lokasi juga, seandainya lokasinya berbeda, ya Anda harus membuat satu lokasi. Walaupun ini keadaan yang jarang ya, kalau perusahaan sudah berjalan jarang membuat baru. Akun, dan tentu saja akun ini akan disetting di awal. Nah,
Tapi kalau tidak ada akunnya, datanya tidak terlink untuk bisa masuk ke buku besar dan lain sebagainya tadi ya. Jadi master account ini sangat penting untuk membantu pelaporan untuk link ke yang lain. Pembelian barang masuk gudang atau masuk lokasi mana? Perjelas dulu sistem gudang Anda. Barang masuk diterima oleh siapa? Siapa penanggung jawab gudang tersebut? Pastikan barang masuk di lokasi atau gudang sesuai dengan pembukuan. Bagaimana jika barang masuk akan dipindahkan atau berbeda gudangnya? Tetapkan satu gudang penerima lebih dahulu untuk mengisi pencatatan pembelian. Selanjutnya, jika sudah terjadi proses pencatatan pembelian, barulah lakukan proses pemindahan gudang yang disebut proses mutasi atau transfer gudang ya. Jadi diharapkan buatlah sistem yang jelas tentang sistem pergudangannya. Oke, sistem lokasi itu ya tentang gudang tadi. Nah, ada perusahaan yang menetapkan hanya satu lokasi karena menganggap dia cuma punya satu toko dan cukup untuk satu toko itu aja. Ya, simple, satu lokasi aja. Barang pembelian dan barang penjualan lokasinya sama, penanggung jawabnya ya kurang lebih sama. Terus kemudian ada sistem dua lokasi. Nah, dibedakan barang beli masuk satu lokasi gudang barang masuk, dua lokasi toko. Ini bisa dilakukan memiliki dua lokasi. Dalam arti di sini anggap aja pembeliannya masuk ke rumah ya, ke gudang di rumah. Kemudian punya kios di satu mall. Nah, untuk penjualan lokasinya di toko. Jadi gudang barang masuk dipindah untuk lokasi toko. Proses penjualannya ada di toko, proses pembeliannya ada di gudang barang masuk. Misal untuk 3 lokasi, gudang barang masuk, toko, ruang letur atau reparasi. Ya, jadi ini bisa ada gudang reparasi untuk barang-barang yang rusak yang bisa dimix atau diperbaiki, dipindahkan dulu sehingga pertanggungjawaban gudang barang masuk dan toko adalah barang-barang yang bagus. Kemudian sistem lokasi lebih dari 3 lokasi. Dalam hal ini tidak saya jelaskan, jadi bisa dimodifikasi sendiri. Setiap perpindahan stok wajib pakai bukti dan ditandatangani nama terang, tanggal terima. Ini penting ya. Bukti itu hanya diakui bila dari program akuntansi. Nah, ini satu standar SOP yang baku. Persoalan transfer stok dan solusi. Serah terima barang jika tidak diakui, yang salah adalah pengirim. Ini poin sangat penting sekali untuk dimengerti oleh setiap administrasi dan semua yang bertugas. Pastikan jika mengirim barang, penerima wajib menandatangani bukti. Nah, aturan mainnya ini juga diperkuat. Pengirim itu harus memastikan penerima menandatangani bukti. Jangan disepelekan ya aturan main perpindahan transfer gudang ini. Ini contoh transfer gudang. Nah, ada pengirimnya, ada penerimanya. Nah, pastikan tanggal dan nama terang jelas. Itu penerima. Ini paling utama. Ketika ada nota transfer, paling utama adalah penerima, bukan pengirim ya, tapi penerima. Karena barang yang hilang itu yang nanggung bukan penerima. Kalau penerima tidak mengakui, ya pengirim yang harus nanggung. Oke, selamat ya. Anda telah memahami entry data pembelian. Oke. Jika suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe, supaya saya akan memberikan pengetahuan baru, tidak ketinggalan. Bunyikan dong tanda loncengnya ya. Jadi ada notifikasi bahwa minggu depan saya akan memberikan informasi ilmu baru seputar software akuntansi dan cara-cara penggunaannya. Terima kasih.